Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi pelajaran fisika tentang medan magnet. Berikut penjelasan, silakan diperhatikan dan disimak baik-baik ya teman-teman. Pengertian medan magnet. Medan magnet adalah ruang sekitar magnet sehingga magnet lain masih mengalami gaya. Ruang di sekitar magnet dapat digambarkan sebagai garis khayal, sebagai garis-garis medan magnetik yang arahnya keluar dari kutub utara magnet dan masuk ke kutub selatan magnet. Menurut seorang ahli fisika yang bernama Ørsted, mengungkapkan bahwa arus dalam sebuah pengantar dapat menimbulkan efek magnetik. Menurut Ørsted, arus yang berada di dalam pengantar tersebut dapat mempengaruhi arah jarum jam. Gejala kemagnetan. Magnet atau gejala kemagnetan adalah gejala yang ditimbulkan oleh adanya arus listrik dalam suatu pengantar. Aliran arus listrik ditimbulkan oleh adanya pergerakan muatan dalam pengantar itu. Gejala kemagnetan meliputi satu, arus listrik menghasilkan medan magnet. Hans Christian Ørsted adalah orang pertama yang melakukan percobaan untuk menentukan adanya magnet di sekitar kawat yang berarus listrik. Dari penemuannya, Ørsted menyimpulkan bahwa arus listrik menghasilkan medan magnet. Medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik disebut medan magnet induksi. Garis-garis gaya magnet oleh arus listrik selalu melingkari kawat, dengan kawat sebagai sumbu lingkaran. Untuk menentukan garis-garis gaya magnet dapat menggunakan kaidah tangan kanan. Penggunaan kaidah tangan kanan bersifat lentur atau fleksibel. Jika arus listrik mengalir pada kawat lurus, ibu jari menunjukkan arah arus atau I, dan jari-jari lainnya menunjukkan arah medan magnet atau B. Sebaliknya, jika arus listrik mengalir pada kawat melingkar, ibu jari menunjukkan arah B pada sumbu lingkaran dan jari lainnya menunjukkan arah arus I. Kita dapat melihat gambar di bawah ini. 2. Medan magnet dan kutub-kutub magnet. Kutub magnet terdiri atas dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Jika dua buah magnet didekatkan pada kutub yang berbeda, maka kedua magnet tersebut akan saling tarik-menarik. Kedua kutub magnet tersebut bisa lengket atau menyatu. Magnet memiliki sifat tarik-menarik manakala berhadapan dengan kutub yang berbeda. Jika dua buah magnet didekatkan pada kutub yang sama, maka kedua magnet tersebut akan saling tolak-menolak. Kedua kutub magnet tersebut akan menjauh satu sama lain dan gak akan bisa menempel. Magnet memiliki sifat tolak-menolak ketika berhadapan dengan kutub yang berbeda. Hukum-hukum kemagnetan. 1. Hukum Biot-Savart. Hukum Biot-Savart adalah hukum fisika yang menyatakan bahwa medan magnet di sekitar arus listrik dapat ditentukan nilainya. Besar induksi di suatu titik tergantung pada beberapa faktor, yaitu jarak titik dengan kawat berarus, kuat arus, maupun arah arus terhadap sumber magnet. Induksi magnet sering disebut kuat medan magnet. Induksi magnet menyatakan kepadatan fluks atau keterapan fluks magnet atau B. Penerapan hukum Biot-Savart. Hukum ini dapat digunakan untuk menghitung reaksi magnetik bahkan pada tingkat molekul atau atom. Hukum Biot-Savart ini dapat digunakan dalam teori aerodinamika untuk menentukan kecepatan yang didorong dengan garis-garis vortex. Rumus hukum Biot-Savart. Medan magnet sama dengan permeabilitas ruang hampa kali kuat arus listrik per 2V kali jarak titik P dari kawat dalam meter. Atau medan magnet sama dengan permeabilitas ruang hampa kali kuat arus listrik kali jumlah lilit kawat per 2V kali jarak titik P dari kawat. Contoh gambar hukum Biot-Savart dapat kita lihat seperti gambar di bawah ini. Contoh soal hukum Biot-Savart. Sebuah pengantar lurus panjang berarus 2A berada di udara. Jika permeabilitas ruang hampa sama dengan 4V kali 10-7 Weber per A, maka besar induksi magnetik pada jarak 10 cm dari pengantar tersebut adalah diketahui kuat arus listrik sama dengan 2A, jarak titik P dari kawat sama dengan 10 cm diubah jadi meter jadi 0,1. Permeabilitas ruang hampa sama dengan 4 kali V kali 10-7 Wb per am. Ditanya medan magnet. Jawaban, medan magnet sama dengan permeabilitas ruang hampa kali kuat arus listrik per 2V kali jarak titik P dari kawat. Medan magnet sama dengan 4 kali V kali 10-7 kali 2 per 2 kali V kali 0,1.
Medan magnet sama dengan 4 kali 10 min 6 T. 2. Gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah gaya yang ditimbulkan oleh muatan listrik yang bergerak atau oleh arus listrik yang berada dalam suatu medan magnet. Rumus matematisnya adalah gaya magnet sama dengan muatan medan magnet kali arus listrik kali panjang kawat kali sudut antara B dan I. Contoh gaya Lorentz dalam kehidupan sehari-hari. Gaya Lorentz sudah banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah 1. Motor listrik, 2. Speaker, 3. Blender, 4. Galvan meter, 5. Bor listrik, 6. Mixer, 7. Mesin penyedot. Contoh gambar gaya Lorentz dapat kita lihat seperti gambar yang ada di bawah ini. Contoh soal gaya Lorentz. Kawat lurus berarus listrik 4 ampere berada dalam medan magnet sebesar 1 Tesla yang arahnya tegak lurus terhadap arus. Jika gaya Lorentz yang bekerja pada kawat tersebut 4 Newton, maka panjang kawat adalah pembahasan. Diketahui arus listrik sama dengan 4 ampere, muatan medan magnet sama dengan 1 Tesla, gaya magnet sama dengan 4 Newton. Ditanya panjang. Jawaban: gaya magnet sama dengan muatan medan magnet kali arus listrik kali panjang kali sin 90. Panjang sama dengan gaya magnet per muatan medan magnet kali arus listrik kali sin 90. Panjang sama dengan 4 per 1 kali 4 kali 1. Panjang sama dengan 1 meter. Jadi panjang kawat jika gaya Lorentz yang bekerja sebesar 4 Newton adalah 1 meter. Kuat medan magnet. 1. Hukum Coulomb tentang magnet. Hukum Coulomb adalah hukum yang menjelaskan hubungan di antara dua muatan listrik. Hubungan yang dibahas oleh hukum Coulomb berkaitan dengan pengaruh ukuran muatan listrik terhadap gaya yang timbul pada jarak tertentu. Rumus hukum Coulomb: gaya Coulomb sama dengan konstanta Coulomb besar muatan benda 1 kali besar benda muatan 2 per jarak muatan. Contoh hukum Coulomb dalam kehidupan sehari-hari adalah tinta pada pena. Kalau kamu menulis pakai pena dengan tinta sebenarnya lagi menerapkan hukum tarik-menarik hukum Coulomb. Tinta dan kertas bakalan saling tarik-menarik sehingga tinta bakalan lengket dan menempel pada kertas. Contoh soal hukum Coulomb. Jika ada dua benda bermuatan dengan besar muatan benda 1 sama dengan 4 kali 10 pangkat min 6 Coulomb, besar muatan benda 2 sama dengan 6 kali 10 pangkat min 6 Coulomb dengan jarak 2 cm. Berapakah gaya Coulomb yang terdapat di antara dua benda tersebut? Diketahui besar muatan benda 1 sama dengan 4 kali 10 pangkat min 6 Coulomb, besar muatan benda 2 sama dengan 6 kali 10 pangkat min 6 Coulomb. Jarak antara muatan sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2 meter. R2 sama dengan 4 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Gaya Coulomb sama dengan konstanta Coulomb besar muatan benda 1 kali besar muatan benda 2 per R2. 9 kali 10 pangkat 9 sama dengan 4 kali 10 pangkat min 6. 6 kali 10 pangkat min 6 per 4 kali 10 pangkat min 4 sama dengan 542. Kuat medan magnet atau B. Kuat medan magnet atau B adalah besarnya pengaruh kutub magnet terhadap suatu titik di daerah medan magnet. Rumus: induksi magnetik di suatu titik sama dengan permeabilitas vakum kali kuat arus per 2 kali V kali jarak titik dari kawat pengantar. Contoh soal kuat medan magnet. Sebuah kawat lurus panjang yang dialiri arus listrik sebesar 10 ampere dari arah timur ke barat. Tentukan besar dan arah induksi magnetik di titik P tepat di bawah kawat tersebut pada jarak 10 cm. Diketahui kuat arus sama dengan 10 ampere. Jarak titik dari kawat pengantar sama dengan 10 cm. Diubah jadi meter sama dengan 0,1 meter. Permeabilitas vakum sama dengan 4V kali 10 pangkat min 7 Weber A pangkat min 1 M pangkat min 1. Ditanya PB atau induksi magnetik di suatu titik. PB atau induksi magnetik di suatu titik sama dengan permeabilitas umum kali kuat arus per 2 kali V kali R. Induksi magnetik di suatu titik sama dengan 4 kali 3, 14
kali 10 pangkat min 7 per 2 kali 3 14 kali 0,1 PB atau induksi magnetik di satu titik sama dengan 2 kali 10 pangkat min 5 Tesla yang arahnya ke selatan atau ke. Contoh medan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Contoh medan magnet dalam kehidupan sehari-hari: 1. Penggunaan magnet pada kancing pengunci tas. 2. Penggunaan magnet pada dinamo sepeda dan generator untuk membangkitkan tenaga listrik. 3. Penggunaan magnet pada alat berat sehingga bisa mengangkat benda berbahan logam, besi, atau baja. 4. Pembuatan rel magnetik untuk jalur kereta api maglev atau magnetic levitation. Kesimpulan: dapat disimpulkan medan magnet adalah suatu medan yang dibentuk dengan menggerakkan muatan listrik yang menyebabkan munculnya gaya di muatan listrik yang bergerak lainnya. Sebuah medan magnet adalah medan faktor, yaitu berhubungan dengan setiap titik dalam ruang faktor yang dapat berubah menurut waktu. Magnet adalah benda yang mampu menarik benda lain di sekitarnya yang memiliki sifat khusus. Setiap magnet mempunyai sifat kemagnetan. Sifat kemagnetan adalah kemampuan benda dalam menarik benda-benda lain di sekitar. Kesimpulan kedua, arah medan magnet bergantung pada arah arus listrik yang mengalir. Besarnya medan magnet tergantung besarnya arus listrik. Semakin besar arus listrik, semakin besar medan magnet. Demikian sebaliknya. Besarnya medan magnet tergantung dari jarak titik yang ditinjau. Semakin jauh semakin kecil medan magnet. Demikian sebaliknya. Sekian dari video penjelasan tentang medan magnet dari kami kelompok 3. Terima kasih, semoga bermanfaat. Thank you.